Pernah nggak sih kamu ngerasa kerja makin keras tapi uang kayak makin kecil nilainya? Dolar naik lagi, rupiah melemah lagi. Tapi yang nggak banyak orang sadar, ada 3 alasan besar di balik ini semua dan efeknya bisa langsung kena ke bisnis, tabungan, bahkan harga hidup sehari-hari. Yang lebih serem, sebagian orang justru makin kaya saat dolarnya naik. Sementara yang lain diam-diam makin tertinggal. Jadi pertanyaannya sekarang, kita harus gimana? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Belakangan ini kita sering dengar satu kalimat yang sama, yaitu dolar naik lagi. Tapi masalahnya, waktu dolar naik, yang ikut naik itu bukan cuma angka di layar kita loh. Harga barang impor naik, solar naik, harga liburan makin mahal, ya kan? Tiket pesawat contohnya. Bahkan kebutuhan sehari-hari pelan-pelan ikut terasa lebih berat. Dan yang bikin bingung, emang ada apa? Padahal banyak orang kerja, bisnis jalan, ekonomi kelihatan normal, tapi rupiah itu tetap melemah terus. Nah, di video ini saya mau ajak kamu bongkar sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kita akan bahas 3 hal penting. Pertama, kita bahas kenapa rupiah ini bisa melemah terhadap dolar. Dan yang kedua, kita bahas dampaknya buat bisnis kamu dan juga kondisi keuangan pribadi kamu. Dan yang ketiga, di situasi seperti ini, itu apakah memang benar lebih menarik investasi di dolar atau tetap di rupiah aja? Karena hati-hati, salah ambil keputusan di periode yang kayak sekarang ini, efeknya itu bisa bertahun-tahun. Dan ironisnya, banyak orang baru sadar setelah semuanya sudah terlanjur mahal. Sekarang kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih rupiah kok bisa terus kalah kuat sama dolar? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Kenapa rupiah bisa melemah terhadap dolar? Kalau dijelaskan simpel, sebenarnya ini hukum ekonomi. Karena permintaan dolarnya lagi jauh lebih tinggi dibandingin persediaannya. Jadi gini ya, bayangin dolar itu seperti barang yang lagi banyak dicari. Semakin banyak orang butuh dolar, sementara jumlah dolar yang tersedia itu terbatas. Otomatis harganya akan naik. Nah, dan ketika harga dolar naik, artinya apa? Rupiahnya kita yang melemah. Menurut ekonom Maybank, namanya Pak Mirdal Gunarto, ada 3 alasan kenapa permintaan dolar belakangan ini meningkat tinggi. Yang pertama, investor asing banyak jual aset mereka di Indonesia. Contoh ya, mereka jual saham, jual obligasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah dapat uang, untungnya dalam bentuk rupiah, uangnya ditukar lagi ke dolar untuk dibawa pergi ke luar negeri. Nah, di situ masalahnya. Semakin banyak rupiah yang ditukar ke dolar, berarti permintaan dolar akan naik. Belum selesai nih. Terus sekarang, juga lagi musim pembagian dividen perusahaan-perusahaan. Artinya apa? Investor asing yang punya saham di Indonesia itu menerima keuntungan dalam bentuk rupiah. Lalu keuntungan itu dikonversi lagi ke dalam dolar sebelum dikirim ke negara mereka. Jadi, ada tekanan tambahan lagi ke rupiah. Nah, poin kedua yang sering nggak disadari banyak orang. Indonesia ini juga masih sangat bergantung pada impor, terutama untuk energi seperti BBM. Waktu harga minyak dunia naik, otomatis kebutuhan dolar untuk bayar impor juga ikut naik. Nah, jadi di satu sisi dolar keluar terus untuk impor, dan di sisi lain investor asing juga menukarkan rupiah ke dolarnya. Bayang nggak tekanannya? Nah, belum lagi nih, poin ketiga. Utang luar negeri. Karena ketika rupiah melemah, bayar utang dalam dolar itu jadi terasa lebih mahal. Artinya apa? Jadi kita perlu lebih banyak rupiah untuk membeli jumlah dolar yang sama. Nah, makanya kadang orang tuh bingung, kok rasanya harga-harga naik terus ya? Padahal salah satu akar masalahnya ada di nilai tukar rupiahnya itu juga. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah tinggal diam? Sebenarnya tidak. Bank Indonesia itu sudah melakukan berbagai cara untuk menjaga rupiah tetap stabil. Mulai dari intervensi di pasar valuta asing, falas, menjaga likuiditas dolar, sampai mempertahankan suku bunga acuan, supaya investor nggak makin banyak yang keluar. Kalau kamu setuju langkah Bank Indonesia itu penting untuk menjaga stabilitas rupiah, boleh kasih like-nya dulu dong. Oke, terima kasih ya, saya sudah kasih like-nya. Tapi memang tantangannya berat, karena faktor global ya juga lagi kurang mendukung saat ini. Jadi ini bukan sekadar masalah dalam negeri aja, tapi ada kombinasi tekanan global, kebutuhan impor, aliran uang asing, dan kondisi ekonomi
Iya. Efeknya apa? Cepat atau lambat akan terasa ke bisnis dan keuangan pribadi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dolar terus naik, sebenarnya siapa yang paling terdampak? Nah, sekarang kita bahas dampak dolar naik buat bisnis dan kehidupan pribadi. Dan jujur, bagian ini yang paling dekat ke kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang mikir, Ngapain sih? Saya kan nggak punya dolar. Tolong jelasin kenapa saya harus peduli. padahal tanpa sadar efeknya tuh bisa kemana-mana loh. Buat bisnis, utamanya yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biayanya bisa langsung terasa. Misal, bisnis makanan, elektronik, fashion, bahkan manufacturers. Kalau bahan bakunya beli dari luar negeri dan bayarnya pakai dolar, ya begitu dolarnya naik, harga produksinya ikut naik. Simpelnya apa? Mie instan yang kamu makan. Bahan bakunya apa? Gandum. Nah, gandum itu bukan dari Indonesia, itu dari luar negeri. Itu biaya produksinya juga bisa naik. Nah, masalahnya, mereka juga nggak akan bisa asal naikin harga. Kenapa? Kalau harganya terlalu mahal, konsumen ya kayak kamu nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, ya kabur deh, ganti yang lain. Jadi banyak bisnis yang akhirnya terjebak di situasi yang nggak enak. Biaya naik, tapi margin keuntungannya makin tipis gitu. Dan biasanya kalau kondisi ini terus berlangsung lama, ujung-ujungnya apa? Efisiensi. Kata efisiensi ini kadang yang bikin orang deg-degan. Kenapa? Ya karena bisa jadi pengurangan budget, menunda ekspansi, bahkan pengurangan karyawan. Nah, lebih gawat lagi kalau ada perusahaan yang penghasilannya rupiah, tapi harus bayar utang dalam dolar. Wah, itu deg-deger tuh. Sekarang buat kondisi keuangan pribadi gimana? Nah, ini yang menarik. Waktu dolar naik, daya beli rupiah kita sebenarnya melemah. Artinya apa? Uang yang sama itu beli barang dalam jumlah lebih sedikit. Makanya kadang-kadang banyak orang merasa lah, Kok sekarang uangnya lebih cepat habis ya? Kayaknya 50.000 tuh kayak nggak ada kekuatannya gitu. nah padahal gaya hidupnya mungkin nggak berubah banyak. Tapi karena barang impor naik, harga gadget naik, biaya traveling naik, biaya pendidikan luar negeri juga naik. Bahkan beberapa produk sehari-hari yang bahan bakunya impor itu juga ikut terdampak pelan-pelan. Dan yang paling bahaya nih sebenarnya bukan harga naiknya, tapi kalau income-nya kita tetap sementara biaya hidup terus naik. Di situ tekanan finansial sudah mulai terasa. Nah, coba tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan ketika dolar naik. Apakah harga kebutuhannya juga kerasa naik, bisnisnya juga makin kerasa berat, atau justru ada peluang tertentu? Silahkan share di kolom komentar. Thank you ya. Makanya di kondisi seperti ini banyak orang yang mulai bertanya, Kalau rupiah terus melemah, lebih aman simpan uang di mana? Rupiah atau dolar? nah ini menarik. Karena di bab berikutnya kita akan bahas sebenarnya lebih menarik investasi dolar atau rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain di akhir-akhir ini. Jadi sekarang lebih bagus simpan mana, Vin, uangnya? Dolar atau tetap rupiah? Dan jujur, banyak orang mulai panik waktu lihat dolar naik terus. Akhirnya apa? Buru-buru beli dolar. Karena apa? Takut ketinggalan. Padahal hati-hati. Kalau kita baru masuk ke dolar saat rupiahnya sudah terlanjur melemah, risikonya apa? Justru kamu beli di harga yang sudah sangat tinggi. Ibaratnya apa? Kayak orang baru semangat masuk beli aset setelah harganya udah di puncuk gitu. Ya, kalau nanti rupiah kembali menguat atau dolarnya melemah gitu ya, nilai dolar yang kita beli ya akan turun lagi saat dikonversi ke rupiah. Makanya menurut saya, keputusan punya dolar itu jangan karena takut, jangan karena FOMO, tapi memang karena ada kebutuhan yang nyata. Contoh, kamu punya rencana menyekolahkan anak ke luar negeri, atau mungkin kamu sering traveling dan melakukan transaksi-transaksi internasional, atau juga kamu punya bisnis yang memang berhubungan dengan impor. Nah, kalau memang ada kebutuhan dalam mata uang dolar, punya tabungan dolar itu sangat-sangat masuk akal. Karena itu membantu menjaga daya beli dan mempermudah kebutuhan kamu ke depannya. Tapi kalau seluruh pemasukan, pengeluaran, dan tujuan hidup kita semuanya masih di rupiah, sebenarnya ya belum tentu perlu ikut-ikutan punya tabungan dolar. Ya ngapain? Ya karena kadang orang lupa. Punya tabungan dolar juga ada risikonya. Nilai tukar juga bisa naik dan turun. Ada spread, kurs dari bank. Terus bunga tabungan dolar itu biasanya lebih rendah dibandingkan rupiah. Jadi bukan berarti simpanan dolar pasti selalu untung. Ya ini penting banget dipahamin ya. Karena di media sosial seringkali muncul cuma narasi, Dolar naik, buru-buru pindah ke dolar. padahal keputusan finansial itu harus sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing orang.
Ya, ada sebagian orang yang lagi fokus membangun cash flow-nya. Ada yang lagi fokus bangun dana daruratnya. Ada yang lagi fokus ke investasi rutin. Dan penghasilan. Justru bisa jauh lebih penting daripada sekedar ikut-ikutan tren kurs dolar naik. Nah, untuk sebagian kalangan tertentu, aset dolar memang bisa berguna. Misalnya untuk pelaku ekspor impor. Orang yang punya kebutuhan untuk pendidikan luar negeri anaknya. Atau kalangan yang ingin memang diversifikasi aset supaya apa? Supaya nggak semuanya bergantung pada rupiah. Jadi pertanyaannya bukan dolar lebih bagus atau rupiah lebih bagus, tapi tujuan hidup dan kebutuhan finansial kamu sebenarnya ada di mata uang yang mana. Karena investasi terbaik itu bukan yang paling viral, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial kita sendiri. Nah, menurut saya sekarang ini saatnya memastikan dulu nih keuangan kamu sehat. Nah, di Finansialku kita bisa bantu cek kesehatan keuangan kamu dengan konsultasi. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program konsultasi, cek kesehatan keuangan, berapa harganya, dan apa saja yang akan kamu dapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Wujudkan